Cerita kita diperlihatkan seorang perempuan yang bukanlah wanita biasa. Saat mendapati sahabat karibnya menggoda tunangannya, ia seakan memainkan sebuah drama penuh emosi, dengan garang menyingkirkan orang ketiga dan menghajar wanita brengsek yang mengkhianatinya. Serangkaian aksi itu membuat si perebut pria hidung berdarah, sementara sang tunangan hanya bisa meringis kesakitan tanpa daya. Namun, pada detik berikutnya, perempuan itu tiba-tiba tersadar dari lamunan dan kembali ke kenyataan. Meski darahnya bergejolak karena amarah, ia tetap diam, hanya mampu menatap sahabat dan tunangannya pergi dengan mesra. Kasus itu dialami seorang pramugari. Saat bekerja, ia dan sahabatnya, Lizu, selalu terlihat akrab dan kompak. Namun, Lizu memiliki kebiasaan buruk. Demi lepas dari jerat kemiskinan keluarga, ia kerap merusak hubungan orang lain. Dan hal itu sering menyeret sahabatnya ke dalam masalah. Suatu hari, menjelang pesawat lepas landas, seorang wanita berpakaian mencolok dan berkacamata hitam tiba-tiba menyerang Lizu. Ternyata pacar wanita itu menghadiahkan sebuah mobil kepada Lizu. Wanita tersebut datang hanya untuk menunjukkan hak kepemilikan dan memaksa Lizu mengembalikan mobil itu. Akan tetapi Lizu dengan keras menolak, bersikeras bahwa mobil tersebut adalah hadiah sah dari pacar wanita itu. Pertengkaran memanas hingga wanita tersebut menjambak rambut Lizu. Untung saja pihak keamanan turun tangan dan memperingatkan bahwa menyerang pramugari adalah pelanggaran hukum. Barulah situasi bisa reda. Selesai penerbangan, Nali menerima pesan dari pacarnya yang sudah menjalin hubungan dengannya selama 9 tahun. Ia merasakan kebahagiaan karena sang kekasih mengajaknya bertemu di sebuah kafe terkenal sebagai tempat lamaran. Jika berjalan lancar, tak lama lagi hubungan panjang mereka akan berakhir manis di pelaminan. Dengan penuh harapan, Nali pun menerima lamaran romantis yang sudah direncanakan dengan cermat oleh pacarnya. Semuanya begitu sempurna sampai sebuah telepon menghancurkan kebahagiaan itu. Pamannya menelepon dan dengan suara berat memberitahu bahwa ibunya baru saja mengalami kecelakaan, lalu lintas dan meninggal dunia karena luka parah. Nali pun harus mengurus pemakaman ibunya. Ia begitu terpukul, sulit menerima kenyataan. Hari-harinya dijalani dengan mekanis, hanya mengikuti alur ritual duka bersama keluarga dan kerabat. Pacarnya memang setia menemani, tetapi tidak benar-benar mampu merasakan kedalaman luka yang dialami Nali. Justru saat itu ia terlihat terpikat oleh kecantikan Lizu, hingga matanya tak bisa berpaling. Seperti biasanya, setelah pesawat mendarat, Nali mengirim pesan kepada pacarnya. Namun kali itu, tidak ada balasan penuh perhatian seperti biasanya. Tanpa disangka saat keluar bandara, ia melihat pacarnya sudah menunggu di sana. Nali mengira itu adalah kejutan manis darinya, tanpa menyadari tatapan matanya yang penuh arti berbeda. Pacarnya semakin lengket dengan Lizu. Saat Lizu hendak pergi, pacarnya buru-buru berbohong dengan alasan harus pergi dinas luar kota, lalu menyuruh Nali pulang lebih dulu. Nali pun berbalik pergi, namun tiba-tiba teringat ia lupa memberikan hadiah untuk pacarnya. Ia pun kembali mengejarnya, tetapi justru mendapati pemandangan yang menusuk hati. Pacarnya memeluk Lizu dengan mesra dan pergi bersama. Perasaan dikhianati membuat Nali membayangkan 1000 cara untuk mempermalukan keduanya. Tetapi pada akhirnya akal sehat mengalahkan emosinya. Ia hanya menelepon pacarnya untuk memberitahu bahwa pernikahan mereka dibatalkan. Hubungan mereka benar-benar berakhir. Pacarnya sama sekali tak menyangka perselingkuhannya akan ketahuan. Kaget dan panik, ia hampir saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Lizu yang duduk di kursi penumpang sampai menjerit ketakutan. Baru saat itu mereka sadar bahwa Nali masih terhubung lewat telepon dan mendengar semuanya, termasuk suara Lizu. Nali tidak bisa memaafkan sahabatnya itu, bahkan mengancam agar Lizu tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Akan tetapi, Lizu yang licik tak mau kehilangan pekerjaannya. Dengan wajah polos bak gadis hijau teh, ia balik menuduh bahwa semua ini adalah kesalahan pacar Nali sendiri yang menggoda dirinya.
seolah-olah ia sama sekali tak bersalah. Nali yang marah hampir saja membongkar kepalsuan Li Ju. Namun Li Ju dengan cepat memutus telepon karena takut sifat aslinya terbongkar dan membuat pacar Nali pergi meninggalkannya. Belum juga sembuh dari duka kehilangan ibunya, kini Nali harus menanggung luka akibat cinta yang hancur. Hatinya benar-benar terpuruk. Suatu hari seorang sahabat mengundangnya menghadiri pesta syukuran 1 bulan kelahiran anaknya. Di sana suasana bahagia orang-orang sangat kontras dengan kesedihan yang masih membalut diri Nali. Ia pun hanya bisa duduk sendirian sambil menenggak minuman, berusaha melupakan perasaan pedihnya. Namun, sahabatnya itu demi mendapatkan lebih banyak uang hadiah, juga mengundang mantan kekasih Nali. Hal itu membuat Nali tidak senang, tetapi ia tak ingin mempermalukan diri di depan orang banyak. Setelah acara, ia dan mantan kekasihnya pergi ke sebuah warung kecil. Nali sempat mengira bahwa mantannya ingin memperbaiki hubungan mereka. Tetapi ternyata sang mantan justru mengatakan bahwa paman Nali baru-baru ini meminjam uang sebesar 30 juta darinya dan belum mengembalikan. Mendengar itu, Nali yang sudah mabuk berat jadi murka. Ia bahkan pergi ke supermarket membeli sekop, lalu pulang dengan niat ingin mencari pamannya untuk menuntut pertanggungjawaban. Akan tetapi, dalam keadaan limbung, ia tak menemukan paman. Saat pulang dengan langkah sempoyongan, Nali dikejutkan oleh keberadaan seorang pria asing di rumahnya. Ia merasa pernah melihat pria itu sebelumnya, tepat di depan makam ibunya. Nali mengira pria itu adalah penjaga makam. Pria tersebut menatap Nali yang masih belum sadar dengan wajah tak habis pikir, lalu memutuskan untuk menunggu hingga ia benar-benar siuman sebelum berbicara dengannya. Akhirnya identitas mengejutkan pria itu terungkap. Namanya adalah Nuan Ji. Kini, ia adalah pemilik restoran pangsit milik ibu Nali, sekaligus suami baru ibunya. Saat sadar dari mabuk, pandangan Nali masih kabur, tubuhnya lemah, dan ia nyaris tidak bisa melihat dengan jelas. Melihat kondisi itu, Nuan Ji begitu cemas. Tanpa banyak bicara, ia langsung menggendong Nali dan membawanya ke rumah sakit. Untunglah hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada yang serius. Dokter hanya menyimpulkan bahwa Nali mengalami kelelahan mental akibat tekanan besar akhir-akhir ini. Dengan istirahat cukup, kondisinya akan membaik. Ketika Nali mulai bisa berpikir jernih, ia pun mendesak Nuan Ji untuk menjelaskan siapa sebenarnya dirinya, mengapa ia selalu ada di rumahnya. Terpaksa, Nuan Ji mengaku bahwa ia adalah ayah tiri Nali. Nali sama sekali tidak bisa mempercayai hal itu. Bagaimana mungkin pria yang usianya bahkan 3 tahun lebih muda darinya bisa menikah dengan ibunya? Dengan tatapan penuh ketidakpercayaan, ia memandang Nuan Ji. Untuk meyakinkan, Nuan Ji akhirnya menunjukkan bukti pernikahan foto pernikahan dirinya bersama ibu Nali. Bukti yang tidak terbantahkan itu membuat Nali terpaksa percaya. Namun, ia tetap terkejut dan sulit menerima kenyataan bahwa ibunya benar-benar memilih seorang ayah muda untuknya. Di saat yang sama, seorang pengacara kaya raya, seorang anak konglomerat, sejak lama mengincar lahan tempat berdirinya restoran pangsit keluarga Nali. Setelah berulang kali gagal membujuk Nuan Ji untuk menjualnya, ia pun mengalihkan perhatiannya pada Nali. Dengan sengaja ia mendekatinya, menabur keraguan dan menjelek-jelekkan Nuan Ji. Ia menuduh pria itu sebagai lelaki licik yang hanya ingin merebut harta ibunya. Nali mulai tergoda dengan ucapan si pengacara. Jika dipikir-pikir, memang ada yang aneh pernikahan ibunya berlangsung begitu terburu-buru. Bahkan ia sendiri tidak sempat diberitahu. Hatinya semakin curiga, sehingga ia memutuskan untuk mencari celah dari Nuan Ji. Diam-diam, ia mencoba membuntutinya. Sayangnya, tindakannya terlalu canggung dan mudah ketahuan. Anehnya, bukannya marah, Nuan Ji justru tetap bersikap tenang. Ia mengajaknya makan bersama, memperingatkan Nali agar menjaga kesehatan, dan tetap menunjukkan sikap penuh perhatian layaknya seorang ayah. Sikap itu membuat Nali semakin bingung. Tiba-tiba ia teringat sebelum meninggal, ibunya sebenarnya ingin memberitahunya sesuatu. Namun, karena kesibukannya, ia tidak sempat pulang.
dan kini sudah terlambat untuk mengetahui kebenarannya. Dengan hati-hati, Nali mencoba menguji Nuanji, bertanya apakah pernikahannya dengan ibunya didasari cinta. Nuanji menatap Nali lama, seolah merenungkan sesuatu, lalu menjawab dengan tegas bahwa alasannya memang cinta. Namun, meski sudah bertanya langsung, Nali tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Merasa tidak yakin, ia memutuskan menyelinap ke kamar Nuanji ketika pria itu lengah, berusaha mencari bukti yang bisa membongkar motif tersembunyinya. Tanpa diduga, saat ia tengah mengobrak-abrik, Nuanji justru pulang dan masuk ke kamar. Nali yang panik berusaha menutupi tindakannya menyelinap ke kamar, namun Nuanji segera menebak maksudnya. Ia menegaskan kepada Nali bahwa bukti yang ia cari tidak akan pernah ditemukan, sebab semua yang dilakukannya adalah sah dan legal. Nuanji bahkan mengundang Nali untuk ikut menyiapkan makan malam demi menjamu tamu yang akan datang. Dengan berat hati, Nali mulai mencoba menerima kenyataan bahwa Nuanji benar-benar adalah ayah tirinya. Ia pun memasak dengan rapi, lalu dengan hormat mengundang tamu itu makan malam. Namun, betapa terkejut dan kesalnya ia ketika tahu bahwa tamu yang diundang Nuanji ternyata adalah mantan kekasihnya. Nali yang masih menyimpan luka lama jelas tidak bisa bersikap tenang di hadapan mantannya. Suasana yang semula normal kembali memanas. Ternyata Nuanji sama sekali tidak tahu bahwa mantan kekasih Nali pernah berselingkuh. Ia mengundangnya ke rumah hanya sebagai tamu biasa. Mantan kekasih Nali sendiri juga terkejut mengetahui bahwa Nuanji adalah ayah tiri Nali. Ia bahkan tak bisa menahan diri untuk ikut berkomentar tentang urusan keluarga Nali, membuat Nali marah dan mengusirnya. Namun, mantan itu tetap bersikeras tidak mau pergi, bahkan menunggu untuk mengantar Nali ke tempat kerjanya di Seoul. Kebetulan saat itu pengacara kaya raya yang sebelumnya mendekati Nali lewat. Nuanji pun menyerahkan Nali kepadanya agar bisa diantar, sementara dirinya segera mengganti ekspresi lembut dengan wajah dingin. Ia memperingatkan mantan Nali agar menjauh darinya, serta menyatakan bahwa soal utang pamannya akan ia selesaikan sendiri. Sejak pamannya sulit dihubungi, Nali merasa gelisah. Suatu hari ia akhirnya menerima telepon dari pamannya. Namun, suara pamannya kacau, hanya sempat mengucapkan beberapa kata permintaan maaf sebelum sambungan terputus. Dari petunjuk samar itu, Nali menduga bahwa pamannya mungkin berada di dekat rumah. Ia pun segera bergegas ke sana. Sesampainya di sekitar rumah pamannya, ia mendapati sekelompok pria berpenampilan seperti preman mengepung di depan pintu. Nali hampir maju untuk bicara, tapi tiba-tiba Nuanji muncul dan menahannya. Dengan tenang, ia sendiri yang maju menghadapi para pria itu. Dari tempat persembunyiannya, Nali melihat betapa para preman itu justru bersikap sangat hormat kepada Nuanji. Dan hanya dengan beberapa kalimat, mereka segera bubar. Hal ini membuatnya curiga. Pulang dengan perasaan penuh tanda tanya. Nali teringat bahwa ia telah menyiapkan hadiah untuk Nuanji. Saat hendak memberikannya di depan pintu kamar, ia tanpa sengaja mendengar percakapan Nuanji lewat telepon. Suaranya keras, dingin, penuh ancaman benar-benar berbeda dengan sosok lembut yang biasa ditunjukkannya. Nali terkejut, sampai tak berani masuk dan hanya berdiri terpaku. Lebih mengejutkan lagi, ia melihat Nuanji melepas bajunya. Saat itu terlihat jelas tato besar yang menutupi tubuhnya, memberi kesan menyeramkan. Nali mendadak teringat peringatan si pengacara tentang pria ini. Seketika hatinya diguncang oleh rasa takut dan keraguan baru. Nali mulai menyadari bahwa Nuanji tidak sesederhana seperti yang terlihat. Dengan rasa khawatir, ia buru-buru menghubungi pengacara itu untuk meminta bantuan. Sang pengacara yang memang sudah menunggu kesempatan tentu saja sangat senang. Ia pun memperlihatkan kepada Nali secara detail mengenai aset tanah yang dimiliki mendiang ibunya. Nilainya ternyata sangat besar. Nali yang selama ini tidak tahu akhirnya sadar bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang putri kaya warisan ibunya. Kaget bercampur heran, ia pun semakin yakin bahwa tujuan Nuanji mendekati ibunya bukanlah karena cinta, melainkan demi harta. Atas bujukan sang pengacara, Nali memutuskan untuk menggugat, dengan tujuan membuktikan bahwa pernikahan antara Nuanji dan ibunya tidak sah. Untuk memastikan kemenangan,
Nali pun mulai berpura-pura akrab dan bersikap manis kepada Nuanji, sambil mencari kesempatan untuk mengumpulkan bukti. Pagi hari ia berteriak-teriak seolah kesakitan, mengaku sakit pinggang hingga jatuh tak bisa bangun, lalu meminta Nuanji membelikannya obat. Ia bahkan menuliskan resep obat yang sebenarnya tidak ada di pasaran, hanya untuk membuat Nuanji pergi lebih lama. Sementara ia bisa menyelinap masuk ke kamar pria itu dan menggeledah. Nuanji yang polos bergegas ke sana kemari membeli obat, tapi akhirnya menerima telepon darurat. Saat itu ia kaget melihat foto yang dikirimkan ke ponselnya foto Nali yang sehat walafiat sedang membongkar-bongkar isi kamarnya. Saat itulah ia sadar bahwa dirinya dikelabui. Dengan wajah penuh amarah, ia pun buru-buru pulang. Namun, meski sudah berusaha, Nali tetap tidak menemukan bukti apapun. Ia lalu menaruh curiga pada gudang yang selalu terkunci. Putus asa, ia merencanakan cara lain. Ia menghubungi mantan kekasihnya, mengancam akan membantu mengembalikan uang 30 juta jika ia mau ikut menjebak Nuanji dengan membuatnya mabuk. Mantan kekasihnya setuju, tapi pacar barunya, Li Zhu, merasa curiga dan takut cinta lamanya dengan Nali bersemi kembali. Tak tahan, Li Zhu mendesak mantan itu agar mengungkapkan bahwa sebenarnya Nali sendiri masih punya utang padanya. Begitu mendengar itu, Li Zhu justru bersemangat. Ia berniat menggunakan kelemahan Nali sebagai alat tekan. Ia pun menuntut ikut dalam rencana tersebut. Namun, mantan Nali dengan tegas menolak. Tak lama, mantan kekasih itu benar-benar datang sesuai rencana. Ia mengeluarkan banyak uang, sementara Nuanji pun ikut minum bersama segelas demi segelas, hingga keduanya mabuk berat tak sadarkan diri. Saat itulah Nali dengan tenang masuk ke kamar Nuanji dan berhasil mencuri kunci gudang yang selama ini terkunci rapat. Namun, setelah kembali ia melihat kekacauan. Botol-botol berserakan, sementara mantan kekasihnya yang pernah menemaninya 9 tahun itu kini terkapar. Tiba-tiba rasa duka lama muncul. Kembali kenangan akan pengkhianatannya menusuk hati Nali, membuat dadanya penuh sesak. Dalam keadaan murung dan mabuk, ia akhirnya ikut minum lagi bersama mereka. Semakin lama ia melihat mantan kekasihnya, semakin kuat rasa benci itu muncul. Di bawah pengaruh alkohol, ia tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Dengan suara keras, ia memerintahkan Nuanji untuk segera mengusir mantan kekasihnya keluar rumah. Kebetulan, Li Zhu yang khawatir mantannya berpaling kembali pada Nali, diam-diam mengejar sampai ke rumah. Tepat di depan pintu, ia menyaksikan dengan matanya sendiri mantan Nali dilempar keluar oleh Nuanji. Begitu sifat asli Li Zhu kembali muncul, ia tidak bisa menahan diri saat melihat ketampanan Nuanji. Matanya berbinar, bahkan diam-diam melemparkan tatapan genit ke arahnya. Nali merasa muak melihat tingkah itu, sampai-sampai langsung menutup mulut Nuanji agar ia tidak berbicara dengan Li Zhu. Dengan wajah tak tahu malu, Li Zhu malah bersikap seperti pacar resmi, dengan nada sinis memperingatkan Nali agar menjaga jarak dari mantan kekasihnya. Amarah Nali pun meledak. Ia menendang mobil Li Zhu dengan keras, lalu mengancam akan membongkar semua sejarah kelam Li Zhu yang suka bermain hati dan merebut pria orang lain di depan mantan kekasihnya. Ketakutan, Li Zhu langsung ciut. Ia bahkan hampir berlutut memohon ampun, sebelum akhirnya buru-buru membawa mantan Nali pergi dengan wajah memelas. Nuanji yang sudah mabuk berat, tiba-tiba terjatuh di pelukan Nali. Dengan suara lemah, ia terus menggumam, meminta agar Nali mempercayainya. Sentuhan mendadak itu membuat Nali bingung dan salah tingkah. Tepat pada saat itu, sang pengacara lewat dengan mobilnya dan melihat pemandangan tersebut. Nali refleks mendorong Nuanji menjauh, sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya justru memperlihatkan kebingungannya sendiri. Malam itu, setelah memastikan Nuanji tertidur lelap, Nali memberanikan diri masuk ke gudang yang terkunci. Namun, tanpa disadari, adik perempuan sang pengacara yang juga menyukai Nuanji mengikuti dari belakang. Melihat Nali masuk diam-diam, ia langsung salah paham, menganggap Nali seorang wanita murahan yang mendua. Lalu dengan sengaja mengunci pintu gudang dari luar. Nali baru menyadari dirinya terperangkap ketika pintu sudah terkunci rapat. Ia panik, berteriak-teriak sambil marah besar, mengira Nuanji yang sengaja mengurungnya. Keesokan paginya, Nuanji bangun dengan kepala berat.
Ia teringat kejadian semalam, terutama kedekatan yang tiba-tiba dengan Nali, membuatnya menyesal dan bingung harus bagaimana bersikap. Setelah berpikir lama, ia pun menyiapkan sarapan dan hendak membangunkan Nali. Namun, ketika masuk ke kamarnya, ia terkejut karena kamar itu kosong. Tak lama kemudian, ia mendengar suara teriakan dari gudang. Bergegas membuka, ia menemukan Nali terjebak di dalam. Nali marah besar, menuduh Nuanji yang menguncinya. Namun, Nuanji sama sekali tidak tahu menahu. Mereka pun kebingungan, sampai akhirnya melihat ada jejak kaki lain di lantai jelas milik seorang wanita. Barulah mereka sadar bahwa ada orang ketiga yang terlibat. Kebetulan hari itu juga adalah hari peringatan kematian Ibu Nali, membuatnya semakin tertekan. Ia pun pergi dengan perasaan kacau dan penuh ketakutan. Sementara itu, sang pengacara yang belakangan semakin sering memikirkan Nali, mencari-cari alasan untuk menemuinya. Dengan dalih ingin membicarakan soal gugatan hukum, ia bahkan mendatangi perusahaan penerbangan tempat Nali bekerja. Rekan-rekan sesama pramugari pun memperhatikan gerak-geriknya dengan rasa heran. Ketika melihat pengacara Kwan tampil dengan setelan mahal dan rapi, semua orang sempat mengira bahwa Nali telah menemukan kekasih baru. Banyak yang merasa iri. Sementara Lizzie yang selalu bermimpi bisa mengandalkan seorang pria untuk naik derajat hidupnya menjadi Phoenix, justru diliputi kecemburuan. Ia pun kembali menggunakan cara lamanya, menampilkan wajah penuh perasaan, memandang pengacara Kwan dengan tatapan penuh cinta. Namun, pengacara Kwan sama sekali tidak tergoyahkan, karena hatinya hanya tertuju untuk menarik perhatian Nali. Saat itu, Nali tiba-tiba menerima telepon dari Nuanji. Dengan panik, Nuanji menanyakan apakah Nali pernah menerima surat aneh. Ternyata paman Nali diam-diam bersembunyi di dekat rumahnya. Ketika Nali sedang tidak di rumah, ia justru muncul di depan Nuanji dan dengan maksud samar mengatakan bahwa sang bos besar sudah mengetahui berita kematian Ibu Nali. Lebih dari itu, dokumen penting telah dikirim kepada Nali. Paman itu khawatir rahasia tersebut akan terbongkar, sehingga berulang kali memastikan pada Nali sebelum akhirnya merasa sedikit lega. Namun, rahasia tetap tidak bisa disembunyikan selamanya. Setibanya Nali, ia benar-benar menerima dokumen tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa ayah kandungnya ternyata memiliki utang luar biasa besar kepada perusahaan pinjaman milik sang bos besar. Xiaoding sengaja menyebarkan kabar ini kepada Nuanji, dan barulah terungkap bahwa Nuanji sebenarnya adalah anak angkat dari bos besar tersebut. Nuanji sangat memahami trik dan siasat ayah angkatnya, sehingga dengan cemas ia menelepon Nali dan memintanya untuk tidak menemui bos besar. Ia berjanji akan menyelesaikan semuanya. Namun, Nali tidak mau terus berada dalam kegelapan. Ia memutuskan untuk mengambil risiko demi mengungkap kebenaran. Nuanji semakin khawatir. Ia terus mencoba menghubungi Nali, namun Nali tidak mengangkat telepon. Akhirnya, ia hanya bisa mengirim pesan singkat agar Nali tidak membaca atau menandatangani dokumen apapun. Tak lama kemudian, pihak perusahaan pinjaman menghubungi Nali dan menjelaskan bahwa ayahnya telah menggunakan tanah milik ibunya sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah besar uang, tetapi kemudian menghilang tanpa jejak. Karena Ibu Nali sudah meninggal, kini mereka menuntut Nali untuk melunasi utang itu dan berencana mengambil kembali tanah yang pernah dijaminkan. Nali benar-benar bingung harus berbuat apa. Pada saat kritis itu, Nuanji tiba tepat waktu. Dengan sikap tegas, ia membawa Nali pergi dan memperingatkan para penagih utang agar tidak lagi mengganggunya. Ia menegaskan bahwa tanah tersebut sekarang sudah menjadi miliknya, sehingga mencari Nali tidak ada gunanya. Nali yang masih terkejut hanya bisa memandang Nuanji dengan penuh rasa syukur karena ia selalu melindunginya. Belum sempat keluar jauh dari perusahaan pinjaman, Nuanji tiba-tiba merasa pusing hebat hingga jatuh pingsan di tanah. Dalam keadaan setengah sadar, bayangan masa lalunya perlahan muncul kembali. Ia teringat saat kecil yang penuh kesepian sebagai seorang yatim piatu, sering menjadi sasaran perundungan. Saat itulah Ibu Nali yang berhati baik pernah menolongnya, memberi kehangatan pada masa kecilnya yang rapuh. Karena ingin terus merasakan kasih sayang dari Ibu Nali, Nuanji kecil bertekad suatu hari harus menikahi Nali,
agar bisa menjadi bagian resmi dari keluarga yang penuh cinta itu. Sejak saat itu pula, Nali menjadi orang yang ingin selalu ia lindungi. Setiap kali Nali diganggu oleh teman sebaya, Nuanji diam-diam akan membalas dan melindunginya. Sayangnya, seiring waktu, Nuanji tumbuh besar, dan akhirnya diangkat anak oleh sang bos besar. Namun, pengangkatan itu bukanlah karena kasih sayang. Bagi bos besar, anak-anak angkat hanyalah alat yang dilatih untuk menjadi kaki tangan dan penegak kekerasan. Nuanji pun besar dalam lingkungan penuh kekerasan dan darah, perlahan menjauh dari Nali. Meskipun begitu, ia tetap diam-diam memperhatikan kehidupan Nali. Baginya, bisa kembali ke sisi ibu Nali adalah tekad yang tak pernah padam. Untuk bisa lepas dari kendali bos besar, ia telah mengorbankan banyak hal. Ibu Nali, meski sibuk dengan hidupnya, tak pernah benar-benar melupakan Nuanji. Saat Nuanji yang sudah dewasa akhirnya kembali bertemu dengannya, mereka berdua berpelukan hangat, seperti keluarga yang lama terpisah. Namun, pada saat yang sama, Nuanji mengetahui bahwa ibu Nali sedang dililit utang, dan yang menagih utang itu ternyata adalah ayah angkatnya sendiri. Demi menyelamatkan ibu Nali, Nuanji bahkan mengusulkan untuk menikahinya secara hukum agar harta keluarga bisa dialihkan dan tidak disita oleh bos besar. Rencana itu sempat membuat bos besar kewalahan. Namun, takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa ibu Nali secara tiba-tiba. Nuanji larut dalam kesedihan mendalam, namun dalam hatinya ia bersumpah bahwa seumur hidupnya ia akan menjaga Nali dengan segenap tenaga. Pelan-pelan Nuanji tersadar dari pingsannya. Nali yang cemas segera mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Tanpa mereka sadari entah sejak kapan, Nuanji telah diam-diam memasuki hati Nali. Sementara itu, Nalin memutuskan mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Ia ingin menyelidiki seluruh peristiwa ini dari awal hingga akhir dan meminta bantuan pengacara Kwan. Sang pengacara yang sejak lama menyimpan rasa terhadap Nalin tentu bersedia membantu. Namun, jauh di lubuk hatinya ia diliputi kecemburuan karena Nalin begitu percaya pada Nuanji tanpa syarat, tetapi tidak memberikan kepercayaan yang sama padanya. Bahkan, ia menawarkan diri untuk membantu Nalin melunasi utang tersebut. Akan tetapi Nalin mulai bisa menebak alasan sebenarnya mengapa Nuanji pernah menikahi ibunya. Ia sadar bahwa pernikahan itu semata-mata demi menyelamatkan harta peninggalan ibunya, agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Nali sebenarnya merasa bersyukur kepada Nuanji. Namun, demi memastikan dugaannya benar, ia mendesaknya untuk mengaku. Akhirnya, Nuanji dengan jujur menceritakan hubungannya dengan ibu Nali. Bertahun-tahun lalu, mereka pertama kali bertemu di panti asuhan. Saat itu, ibu Nali sering menjadi relawan di sana. Dari kasih sayangnya, Nuanji kecil merasakan kehangatan seorang ibu untuk pertama kalinya. Dan perasaan itu membuatnya bertekad seumur hidup untuk melindungi wanita yang begitu baik kepadanya, juga melindungi tanah yang pernah mati-matian dijaga oleh ibu Nali. Ia berharap Nali dapat terus berpura-pura menjadi istrinya, agar mereka bisa menghindari niat busuk sang bos besar. Pada malam hari, mantan kekasih Nali yang merasa bersalah datang menawarkan bantuan untuk melunasi utang. Namun, Nali justru dikejutkan oleh fakta bahwa utang pamannya sebesar 30 juta sebenarnya sudah lebih dulu dilunasi oleh Nuanji. Tak tahu harus berkata apa, Nali dengan canggung menyampaikan rasa terima kasihnya. Sementara itu, pengacara Kwan terus menyelidiki perusahaan milik bos besar. Ia menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Nali, dan Nali terkejut mendengar betapa kejam dan biadabnya cara-cara perusahaan itu menagih utang. Ia pun baru benar-benar menyadari bahwa selama ini Nuanji mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya dari ancaman bos besar. Karena khawatir, Nali membuat perjanjian dengan Nuanji. Jika suatu hari perusahaan pinjaman itu mengambil tindakan nekat, Nuanji harus melepaskan status suami dan mundur dari pusaran bahaya itu. Namun, Nuanji hanya menanggapinya dengan wajah tenang, seolah pengorbanan sebesar apapun bukan masalah baginya. Nali merasa, jika Nuanji rela berbuat sejauh itu, pasti ada sesuatu dalam hubungan mereka di masa lalu yang ia lupakan.
Pada suatu hari, seorang adik angkat bos besar datang menemui Nali, berusaha menggali cerita lama tentang Nuanji. Akan tetapi, adik itu pernah berjanji pada Nuanji untuk tidak membocorkan apapun. Ia hanya berkata samar bahwa Nuanji sebenarnya adalah orang yang sangat malang. Kata-kata itu tiba-tiba membangkitkan ingatan Nali. Ia teringat, sejak kecil selalu ada seorang anak laki-laki yang diam-diam melindunginya dari gangguan orang lain. Anak laki-laki itu tak lain adalah Nuanji. Menyadari hal ini membuat Nali merasa bersalah dan sedih. Ia pun berlari kembali ke restoran pangsit tempat Nuanji bekerja, lalu memeluknya erat di depan banyak orang. Tindakan itu membuat Nuanji salah tingkah. Ia mengira Nali sedang mabuk, sehingga tanpa banyak bicara, ia menggendong Nali masuk ke dalam rumah. Namun malam itu, situasi semakin kacau. Lizzie yang bersama mantan kekasihnya sempat berselisih, sengaja minum sampai mabuk berat. Ia pun tiba-tiba menerobos masuk ke rumah Nali, lalu mulai menempel dan menggoda Nuanji dengan cara yang membuatnya sangat risih. Nuanji berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, namun Lizzie tidak mau menyerah, hingga keduanya berada dalam kebuntuan. Pada saat ketegangan memuncak, Lizzie yang marah besar tiba-tiba melayangkan tendangan ke arah Nali. Namun, gerakannya meleset, membuat tubuhnya justru terjatuh ke dalam pelukan Nuanji. Kedekatan itu menciptakan suasana canggung dan sedikit ambigu. Tetapi sebelum keduanya sempat menyadari perasaan itu, Lizzie kembali menerjang dan memutus tatapan mereka. Ia lalu berusaha menarik Nuanji dengan sikap manja yang berlebihan, membuat suasana semakin tidak terkendali. Nali yang sudah tidak tahan akhirnya melayangkan tamparan keras ke kepala Lizzie. Saat itulah Lizzie baru teringat tujuan awal kedatangannya. Rupanya, karena pernah merebut pacar Nali, ia kini sering menjadi bahan cemoohan rekan kerja. Ditambah lagi mantan pacarnya sebentar lagi akan pindah kerja ke Hong Kong, dan ia ingin menikah dengannya sebelum pergi. Namun, Lizzie takut pada hari pernikahannya nanti tidak ada seorang pun rekan kerja yang mau hadir. Karena itu, ia mati-matian memohon agar Nali mau berpura-pura berdamai dengannya, setidaknya di depan orang lain. Tentu saja Nali menolak. Tetapi Lizzie yang keras kepala tidak menyerah. Bahkan dengan wajah tebal terus menunggu di depan rumah Nali. Sesekali ia melemparkan pandangan genit ke arah Nuanji, yang membuat Nali semakin cemburu. Meskipun suasana panas, Nuanji tetap menjaga jarak dan berusaha melindungi Nali. Suatu hari, saat Lizzie menunggu di depan rumah Nali, ia melihat pengacara Kwan datang berkunjung. Ia langsung salah paham, mengira Nali dan Kwan menjalin hubungan asmara. Ia pun mengancam Nali. Jika tidak mau berpura-pura berdamai, maka ia akan menyebarkan gosip hubungan Nali dengan Kwan kepada semua rekan kerja. Terdesak, Nali terpaksa menuruti permintaan Lizzie untuk berpose dalam beberapa foto mesra. Mengetahui bahwa Lizzie menyukai pria kaya, Nali dengan sengaja bertingkah mesra dengan pengacara Kwan di depan matanya. Bahkan menyebut bahwa Kwan adalah seorang pewaris kaya raya. Rencana itu berhasil. Lizzie terbakar cemburu dan kemarahannya meledak. Untuk membalas dendam, ia dengan sengaja memberitahu Nuanji bahwa pengacara Kwan sebelumnya pernah datang ke bandara mencari Nali. Kali ini, giliran Nuanji yang merasa cemburu. Ia mulai menghindari Nali. Nali, yang tidak menyerah, akhirnya hanya bisa menunggu Nuanji di kebun sayur tempat ia biasa bekerja. Melihat wajah polos Nali yang setia menunggunya, hati Nuanji pun luluh. Meski begitu, ia tetap merasa Nali tidak seharusnya berada di lingkungan keras bersamanya, sehingga ia mendesaknya untuk segera kembali bekerja. Nali merasa sedih dengan sikap itu, hingga akhirnya Nuanji. Dalam perjalanan itu, Nali merasa begitu bahagia, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Adik perempuan pengacara Kwan tiba-tiba muncul dari belakang. Karena sebuah kesalahan kecil, ia terjatuh ke bawah lereng dan mengalami cedera di bagian pinggang. Akhirnya, ia harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Begitu mendengar kabar Nali terluka dan dirawat, Nuanji segera bergegas datang. Ia dengan penuh kekhawatiran menemani Nali sepanjang malam tanpa lelah. Sikap itu membuat Nali sangat tersentuh. Bahkan ia hampir saja mengutarakan perasaannya. Namun, Nuanji justru mencari alasan untuk meninggalkannya. Ia kembali teringat ancaman ayah angkatnya.
Dengan begitu banyak rahasia kelam yang ia bawa, ia sadar bahwa menjauh dari Nali adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melindunginya. Nuanji kemudian menghubungi ayah angkatnya, memohon agar tidak lagi mengganggu Nali. Akan tetapi, sang ayah malah dengan sengaja menusuk perasaan Nuanji, seolah-olah semua kesulitan yang menimpa Nali justru disebabkan olehnya. Kata-kata itu membuat hati Nuanji dipenuhi rasa tidak tenang. Keesokan paginya, setelah semalam di rumah, Nali memutuskan untuk kembali bekerja ke Seoul. Sebelum berangkat, ia memberanikan diri menanyakan secara langsung apakah Nuanji masih menyukainya. Nuanji hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus menjawab apa. Nali sempat mengira dirinya terlalu blak-blakan hingga membuat Nuanji sulit merespons, sehingga ia berencana memberi waktu agar Nuanji bisa memikirkan jawabannya dengan tenang. Namun, saat itu tiba-tiba polisi datang dengan sikap garang. Mereka menuduh Nuanji telah mengurung dan mengancam paman Nali, lalu membawanya pergi. Untung saja pengacara Kwan muncul tepat waktu dan menemani Nuanji ke kantor polisi. Dari penjelasan polisi, mereka mengetahui bahwa paman Nali sebenarnya telah diculik oleh ayah angkat Nuanji. Mendengar itu, Kwan langsung membalikan keadaan. Ia malah membuat laporan resmi bahwa paman Nali sudah lama menghilang. Kwan kemudian menganalisis bahwa ayah angkat pasti sedang merencanakan sesuatu. Pasalnya, hubungan suami istri antara Nuanji dan Nali terlihat terlalu janggal. Jika perusahaan pinjaman benar-benar menggugat Nuanji atas tuduhan pernikahan palsu untuk menipu harta, kemungkinan besar mereka akan kalah di pengadilan. Bila kalah, semua aset yang dipindahkan ke nama Nuanji otomatis akan kembali ke tangan pewaris pertama, yaitu Nali. Dengan begitu, perusahaan pinjaman bisa menggunakan alasan utang sang ayah untuk merampas harta itu. Meski demikian, Nuanji tetap tenang. Ia yakin seluruh dokumennya sempurna, tanpa celah hukum sedikit pun. Sebenarnya, tujuan pengacara Kwan hanya ingin meyakinkan Nuanji agar tetap menjaga status pernikahannya dengan mendiang ibu Nali, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak luar. Akan tetapi, Nuanji mulai mempertimbangkan untuk benar-benar mengakhiri hubungan itu. Di hadapan banyak orang, Kwan tiba-tiba menyatakan perasaannya secara langsung pada Nali, meminta agar Nali menjadi kekasihnya. Nali terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa. Kwan terus mendesak agar Nali memberi jawaban saat itu juga. Dengan tulus, Nali mengucapkan terima kasih atas ketulusannya, tetapi menjelaskan bahwa saat ini ia belum berniat menjalin hubungan asmara. Meskipun kecewa, pengacara Kwan akhirnya menerima jawaban itu. Sementara itu, Nuanji mulai membuka diri. Ia dengan jujur mengaku kepada Nali bahwa dirinya memang pernah menjadi anak angkat bos besar perusahaan pinjaman. Namun, Nali tidak terkejut sedikit pun. Ia mengerti betul bahwa banyak hal yang terjadi berada di luar kendali Nuanji. Nuanji sadar, dengan latar belakang dan kehidupan yang begitu rumit, dirinya sebenarnya tidak pantas bersama Nali. Ia pun menasihati bahwa mungkin lebih baik jika mereka kembali ke posisi awal masing-masing, tanpa saling terikat. Namun, Nali tidak sependapat. Baginya, Nuanji adalah hadiah terindah yang ditinggalkan ibunya, dan ia sama sekali tidak rela berpisah. Keesokan harinya, Nali meminta Nuanji mengenakan pakaian paling rapi dan menemaninya ke suatu tempat. Dengan penuh semangat, ia memberitahu Nuanji bahwa untuk sehari saja, mereka harus menjalaninya sebagai sebuah kencan sungguhan. Nali menyiapkan rencana kencan itu dengan hati-hati, dan seharian penuh mereka berdua menikmati kebahagiaan sederhana, layaknya pasangan biasa yang saling mencintai. Namun, esok paginya Nali berkemas dengan senyum tenang, seolah semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi singkat. Ia berpamitan pada Nuanji, mengatakan bahwa kepergiannya kali ini mungkin untuk selamanya. Hati Nuanji tak kuasa menahan kesedihan, tetapi ia berpura-pura tegar, mengantarnya pergi dengan senyum palsu. Setelah itu, ia hanya bisa sendirian menatap kamar yang dulu ditempati Nali, sementara dalam pikirannya berkelebat semua kenangan bersama. Saat itu, ia menemukan sebuah buku yang tertinggal barang milik Nali. Dengan hati yang berat, ia menelepon Nali berharap ia kembali untuk mengambilnya. Namun, Nali menolak, mengatakan bahwa buku itu memang sengaja ia tinggalkan, sebagai tanda bahwa ia tidak akan kembali lagi.
Penolakan itu membuat Nuanji semakin menyesal karena merasa seharusnya dulu ia lebih berani menahan Nali. Ia pun bertekad, bila suatu hari Nali kembali di hadapannya, ia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Nyatanya, Nali pun tidak benar-benar rela berpisah. Buku itu sengaja ia tinggalkan sebagai alasan agar kelak ia punya kesempatan untuk kembali. Ketika mereka akhirnya bertemu lagi, keduanya tidak lagi menahan perasaan. Nuanji menguatkan hati, menarik Nali ke dalam pelukannya, dan mereka berdua larut dalam dekapan penuh kasih. Sementara itu, hubungan antara Lizzie dan mantan pacarnya semakin tidak harmonis. Suatu hari, Lizzie pergi ke biro perjodohan untuk membatalkan keanggotaannya. Namun, di sana ia justru mendengar kabar mengejutkan. Ternyata sang mantan baru saja membayar biaya keanggotaan yang mahal, dengan tujuan jelas untuk mencari perempuan kaya raya. Lizzie merasa malu bukan main, tapi demi menjaga harga diri, ia berdalih bahwa mungkin biaya itu sebenarnya dibayarkan oleh ibu mantannya, yang tidak tahu kalau anaknya sudah punya pacar. Dengan perasaan jengkel, ia lalu mendatangi mantannya untuk menuntut penjelasan. Anehnya, sang mantan justru dengan enteng memperkenalkan Lizzie kepada teman-temannya. Mendengar hal itu, wajah Lizzie yang tadinya masam langsung berubah cerah dan ia menyambut dengan penuh senyum ramah. Namun, teman-teman sang mantan sudah lama tahu reputasi Lizzie dan tidak menyukainya. Setelah beberapa gelas minuman, suasana pun mulai berubah. Saat kenangan masa muda kembali terlintas, mantan pacar membuka foto-foto lama yang pernah mereka ambil bersama teman-teman. Ketika melihat sosok yang dulu selalu berada di sisinya, hatinya dipenuhi rasa bersalah sekaligus rindu. Dengan keberanian yang tersisa, ia memberanikan diri mengirim pesan diam-diam kepada Nali, mengakui kesalahannya dan menyesali keputusan bodoh yang pernah dibuat ketika memilih berpisah darinya. Namun, perilaku anehnya segera disadari oleh Lizu. Saat melihat mantan pacarnya begitu murung dan ternyata masih memikirkan Nali, ia tak mampu menahan amarahnya. Dengan emosi meledak, Lizu merebut ponselnya lalu membantingnya ke lantai. Karena mantan pacarnya masih tak bisa melupakan Nali, semua rasa marah dan kecewanya akhirnya dilampiaskan kepada Nali yang datang bekerja dengan wajah penuh semangat. Tanpa alasan yang jelas, Lizu melontarkan kata-kata kasar dan menuduh Nali berusaha merebut kembali mantan pacarnya. Nali tidak terprovokasi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa sejak lama sudah menganggap mantan pacarnya sebagai sampah. Dan sampah itu kini telah dibuang ke tempat sampah bernama Lizu. Kata-kata itu membuat mantan pacarnya sadar bahwa dirinya benar-benar telah menghancurkan hati Nali. Dengan penuh penyesalan, ia memutuskan untuk mengajak Nali bertemu untuk terakhir kalinya, sekaligus mengembalikan pesan terakhir yang pernah dititipkan mendiang ibu Nali. Ia juga memberitahu bahwa dirinya telah memutuskan untuk menikahi Lizu dan akan membawanya pindah ke Hong Kong untuk memulai hidup baru. Dalam kesempatan itu, ia dengan tulus memperingatkan Nali tentang kondisi kesehatan Nuanji karena pernah melihatnya pingsan di jalan. Peringatan itu membuat Nali teringat kembali saat Nuanji pernah jatuh pingsan di depannya, sehingga ia merasa sangat cemas dan ingin segera kembali berada di sisi Nuanji. Namun, di saat genting itu, Lizu tiba-tiba masuk dengan penuh amarah. Ia menuduh Nali mencoba merebut kembali mantan pacarnya. Tidak hanya itu, secara kebetulan pasangan lain yang hubungannya dulu pernah dirusak oleh Nali juga berada di kafe tersebut. Wanita dari pasangan itu yang menyadari situasi Nali mirip dengan apa yang pernah ia alami, langsung membela Nali. Barulah saat itu mantan pacarnya menyadari bahwa Lizu sebenarnya hanyalah orang ketiga yang merusak hubungannya dulu. Ia pun menyesal, menyadari bahwa dirinya telah membuang berlian berharga demi memungut sampah. Sayangnya, penyesalan itu sudah terlambat. Melihat Nali yang begitu cemas akan kondisi Nuanji, mantan pacar sadar bahwa ia tak pernah benar-benar mengenal sosok itu sebelumnya. Sementara Lizu, yang tak tahan melihat mantan pacarnya begitu terpikat pada Nali, terus melontarkan hinaan. Ia mengejek bahwa dulu mantan pacarnya bisa dengan mudah ia rebut hanya dengan beberapa godaan. Namun kini berpura-pura bersikap setia dan tulus. Kata-kata itu membuat mantan pacarnya kehilangan kesabaran, hingga akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Lizu.
Semua rencana masa depan yang mereka bangun pun hancur berantakan. Lizu merasa sangat sedih dan terpuruk. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menikah dengan mantan pacarnya. Namun, karena tidak mampu menahan emosinya, pada akhirnya ia malah menghancurkan segalanya. Saat ia sedang murung di jalan raya, tiba-tiba menerima telepon dari keluarganya. Ayah Lizu kembali masuk rumah sakit, dan biaya pengobatan yang sangat besar menjadi pukulan terakhir yang benar-benar menghancurkannya. Lizu pun akhirnya menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Nani mengendarai mobil dengan cepat kembali ke sisi Nuanji. Dengan penuh kekhawatiran, ia terus menanyai apakah tubuhnya baik-baik saja. Ternyata, Nuanji hanya menderita gangguan panik, sehingga saat tegang ia bisa pingsan. Setelah mengetahui hal itu, Nani pun merasa lega. Ia lalu menyerahkan sebuah lukisan yang dulunya diberikan oleh mantan pacarnya. Lukisan itu ternyata adalah karya Nali ketika masih kecil. Karena lukisan tersebut, Nali pernah diejek oleh teman-temannya. Ibunya bahkan pernah meminta Nuanji untuk diam-diam membawanya keluar, agar bisa disimpan dan kelak diberikan kepada suami Nali. Nuanji sangat memahami cerita di balik lukisan itu. Ia pernah bersumpah suatu hari pasti akan mendapatkannya. Tak disangka, lukisan itu kini benar-benar berada di tangannya, membuatnya merasa bahagia meski seolah tidak nyata. Mereka berdua sangat menghargai waktu singkat yang bisa mereka habiskan bersama. Sambil bergandengan tangan, mereka berjalan di jalan setapak di pinggir sawah. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba runtuh ketika ayah angkat Nuanji datang dengan maksud jahat. Ia mengungkapkan bahwa salah satu penagihan utang yang pernah dilakukan Nuanji secara tidak langsung menyebabkan ayah Nali meninggal. Berita itu bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan kebahagiaan singkat Nuanji dan Nali. Nuanji teringat kembali pada masa lalunya ketika ia menjadi tangan kanan ayah angkatnya untuk menagih utang. Sepertinya memang benar, dulu ia pernah menagih seorang pemilik perusahaan yang terlilit utang besar hingga bangkrut. Saat itu pria tersebut ia paksa hingga ke atap gedung. Karena putus asa, pria itu melompat dan tewas seketika. Sejak kejadian itu, Nuanji menderita gangguan panik. Meski begitu, Nuanji tidak sepenuhnya percaya pada perkataan ayah angkatnya. Ia ingin mencari tahu kebenaran, namun memilih untuk tidak memberitahu Nali sedikit pun. Ia hanya berusaha keras menenangkan diri. Nali, yang merasa tidak tenang, dengan penuh kasih tetap berusaha menghiburnya. Nuanji pun merasa apapun yang ia lakukan demi Nali adalah sesuatu yang layak ia perjuangkan. Kemudian, Nuanji pergi ke sebuah perusahaan pinjaman untuk mencari petunjuk. Secara tak terduga, ia menemukan jejak pamannya di sana. Ia segera bertanya, kapan terakhir kali sang paman bertemu dengan ayah Nali? Namun, pamannya hanya menjawab dengan samar-samar bahwa itu terjadi sekitar setahun yang lalu. Pada malam harinya, anak buah perusahaan pinjaman datang untuk membuat keributan. Nuanji yang sudah tak bisa menahan diri lagi akhirnya terlibat perkelahian hebat. Melihat sisi lain dari Nuanji yang belum pernah ia saksikan sebelumnya, Nali hanya bisa diam dan perlahan pergi meninggalkannya. Selama ini Nali merasa sangat iba melihat segala penderitaan yang telah dialami Nuanji. Suatu malam, mereka berdua duduk bersama sambil menikmati semangkuk mie. Suasananya terasa begitu hangat dan penuh keintiman, hingga hampir saja mereka berciuman. Namun, tiba-tiba paman Nali muncul sambil berteriak keras, menuduh Nuanji sebagai seorang penipu. Ia bahkan menghadapkan tuduhan itu langsung kepada ibu Nali, lalu bersikeras agar Nuanji segera diusir dari rumah. Dengan penuh keyakinan, ia menuding Nuanji sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas kematian ayah Nali bertahun-tahun silam. Namun, Nuanji segera menyadari adanya kejanggalan dalam ucapan pamannya. Sebelumnya, sang paman sendiri pernah mengatakan bahwa ia masih sempat bertemu ayah Nali setahun yang lalu. Ingatan samar-samar Nali pun kembali. Ia teringat pernah mendengar ibunya berkata bahwa paman memang bertemu ayahnya setahun yang lalu. Bahkan sempat menyinggung bahwa saat itu ayahnya sudah terjerat dalam perjudian dan tidak bisa lepas. Menyadari kebohongannya mulai terbongkar, paman menjadi gugup dan panik. Ia berdalih bahwa mungkin ia hanya salah lihat pada waktu itu. Sementara itu, Yang Yan bersikeras ingin membawa kasus ini ke pengadilan.
Nuanji mulai menduga bahwa pamannya telah berada di bawah kendali ayah angkatnya. Ia berharap paman mau mempertimbangkan kepentingan Nali dan berhenti tunduk pada ayah angkat. Namun, paman yang ketakutan hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Dengan cemas, ia bahkan menyuruh Nali agar kelak di persidangan berdiri di pihaknya. Dugaan Nuanji ternyata benar. Paman memang diancam oleh ayah angkat, dipaksa merebut kembali hak kepemilikan tanah milik ibu Nali. Mereka ingin paman menundukkan Nali agar ia mau bersaksi di pengadilan, sebab kesaksiannya akan sangat menentukan apakah paman bisa memenangkan gugatan atau tidak. Nali tentu tidak percaya pada kebohongan pamannya. Namun, di sisi lain, ia melihat kesempatan ini sebagai jalan untuk memutuskan ikatan pernikahan antara ibunya dan Nuanji, agar ia bisa bersama Nuanji tanpa beban. Akan tetapi, Nuanji justru tetap bersikeras mempertahankan tanah itu. Baginya, menjaga peninggalan ibu Nali jauh lebih penting daripada kebebasan dirinya sendiri. Hal ini membuat Nali tidak mengerti. Ia merasa bahwa tidak ada hal yang lebih berharga daripada bisa bersama orang yang ia cintai. Perbedaan pendapat itu pun membuat keduanya berpisah dengan hati yang tidak tenang. Nali masih merasa kesal karena Nuanji enggan melepas ikatan pernikahan palsu itu. Akhirnya, Nuanji mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia begitu bersikeras bertahan. Dulu, orang tua ibu Nali pernah membangun sebuah panti asuhan di tanah itu. Namun, karena sebuah kecelakaan tragis, semua anak yatim yang tinggal di sana kehilangan nyawa. Demi menebus kesalahan orang tuanya, ibu Nali memutuskan untuk menjaga tanah itu agar bisa menjadi tempat peristirahatan yang damai bagi jiwa-jiwa kecil yang telah tiada. Mendengar hal itu, Nali merasa cara berpikir Nuanji sangat mirip dengan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya ia masih diliputi kebingungan. Tak tahu bagaimana harus menghadapi persidangan yang sebentar lagi akan datang. Apalagi, menurut penilaian pengacara, peluang menang maupun kalah di pihak manapun hampir seimbang, sehingga setiap langkah menjadi sangat krusial. Segalanya kini bergantung pada sikap Nali. Selama ia tetap berpihak dengan jujur, maka peluang kemenangan akan lebih besar. Pihak lawan berharap Nali bisa bersaksi melawan Nuanji, sebab dengan begitu hubungan ayah anak tidak akan terbongkar, dan ini akan menguntungkan mereka dalam mengejar tujuan. Di sisi lain, Nuanji hanya ingin menyelidiki kebenaran mengenai kematian ayah Nali, agar ia bisa memberi penjelasan yang layak untuk Nali. Kebetulan, sebuah acara televisi mendatangi restoran Jiaozi tempatnya bekerja. Ia menerima tawaran untuk tampil dalam program itu dengan harapan meningkatkan popularitas, sehingga ia bisa lebih cepat menemukan informasi tentang ayah Nali. Usahanya tidak sia-sia, akhirnya ia berhasil menemukan wanita yang menjadi istri kedua ayah Nali. Namun dari wanita itu, ia justru mendengar kabar mengejutkan. Ayah Nali sebenarnya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kabar itu menghantam Nuanji bagaikan petir di siang bolong. Ia begitu terpukul, hatinya dilanda rasa bersalah yang tak tertahankan. Perlahan, ia mulai meyakini bahwa mungkin memang dialah penyebab utama kematian ayah Nali. Hatinya hancur, ia tak tahu lagi bagaimana harus menghadapi Nali setelah ini. Malam itu, Nali yang sudah bulat mengambil keputusan menelpon Nuanji. Ia mengundangnya untuk menggantikan ibunya dalam menjalani penerbangan terakhirnya sebagai pramugari. Bagi Nuanji, itu adalah pengalaman pertamanya naik pesawat. Wajahnya jelas menunjukkan rasa takjub dan bahagia, meski ia berusaha menyembunyikannya. Nali sendiri sudah menyiapkan rencana pelarian selama 2 hari bersama Nuanji. Namun, ia sadar kekasihnya itu selalu tampak penuh beban. Akhirnya, Nuanji berterus terang. Ia mengaku pernah dipenjara karena berusaha melepaskan diri dari cengkeraman ayah angkatnya. Jika kelak Nali bersaksi di pengadilan, maka seluruh masa lalunya yang kelam akan terbongkar. Meski ia sangat mencintai Nali, ia tidak berani menentukan masa depan mereka berdua. Semuanya ia serahkan sepenuhnya pada keputusan. Hari persidangan pun tiba. Nali datang tepat waktu untuk memberikan kesaksian. Dengan tenang, ia menjawab pertanyaan dari pengacara lawan. Sesekali ia menatap dalam-dalam pria yang sangat ia cintai. Pada akhirnya,
Dengan mata berkaca-kaca, ia memberikan kesaksian yang mengakui keberadaan pernikahan antara Nuanji dan ibunya. Dari detik itu, Nali sadar, ia dan Nuanji tidak akan pernah bisa melanjutkan hubungan cinta mereka lagi. Kenangan demi kenangan berkelebat dalam benaknya. Dengan mata memerah, ia masih berusaha tersenyum pada Nuanji. Persidangan berakhir dengan kemenangan di pihak Nuanji. Tanah peninggalan itu berhasil ia pertahankan. Namun sebagai gantinya, ia kehilangan Nali. Berdiri di tepi jalan, Nuanji hanya bisa menatap Nali yang dengan tenang masuk ke mobil pengacara dan pergi tanpa menoleh lagi. Rasa pilu merayap di dalam hatinya menyebar semakin dalam. Sejak hari itu, Nali benar-benar menghilang dari dunia Nuanji. Pengacara kemudian menyadari bahwa bagaimanapun ia mencoba, ia tetap tidak bisa menghubungi Nali. Dengan cemas, ia pun mencari Nuanji, menanyakan apakah ia memiliki cara lain untuk menemukan jejak Nali. Nuanji akhirnya teringat pada sahabat dekat Nali. Ia meminta bantuan lewat aliansi pengacara untuk memberitahu sahabat itu agar menjenguk Nali. Dari situlah mereka mengetahui bahwa Nali ternyata mengurung dirinya sendiri demi menyembuhkan luka hatinya. Mendengar kabar bahwa kondisi Nali tidak serius, Nuanji pun merasa lega dan akhirnya bisa bernapas sedikit lebih tenang. Namun malam itu, hujan badai tiba-tiba mengguyur deras. Demi melindungi tanaman sayuran yang ia dan Nali tanam bersama, Nuanji rela kehujanan semalaman di luar. Akibatnya, ia jatuh sakit dan terkena flu parah. Teman-temannya tahu hanya Nali yang mampu membuat Nuanji pulih lebih cepat. Mereka pun mencari cara untuk menghubunginya. Begitu mendengar kabar itu, Nali segera bergegas datang dan merawat Nuanji sepanjang malam. Melihat kondisinya sedikit membaik, ia diam-diam meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, ia bahkan memutuskan untuk memindahkan semua barang-barangnya ke tempat Nuanji, lalu memberitahu bahwa ia akan tinggal di sana setidaknya selama setahun, seolah benar-benar ingin bersama dengannya. Sementara itu, ayah angkat yang kalah di pengadilan merasa sangat marah. Melihat sikap Nuanji yang begitu tenang dan tidak terusik, ia mulai khawatir bahwa Nuanji masih menyimpan rahasia yang bisa merugikannya. Maka ia mengutus anak buahnya untuk menyelidiki. Anak buah itu berpura-pura menjadi karyawan baru di restoran Jiaozi, lalu mencari kesempatan untuk memancing Nuanji keluar rumah. Saat rumah kosong, ia menyelinap masuk dan mulai mengobrak-abrik ruangan. Suara gaduh itu membuat Nali curiga dan segera mendekati sumbernya. Anak buah ayah angkat hendak menyembunyikan ponselnya, tetapi kebetulan ponsel itu berdering keras. Sadar tidak bisa lagi bersembunyi, ia keluar dari kamar, selangkah demi selangkah mendekati Nali. Sementara itu, Nuanji yang masih berbicara lewat telepon mendengar kegaduhan, dan Nali hanya sempat berkata bahwa orang yang ia cintai kini berdiri tepat di depannya. Di sisi lain, saudara-saudara seperjuangan Nuanji dalam keadaan terancam. Antara menolong mereka atau menyelamatkan Nali yang sedang dalam bahaya, Nuanji sempat dilanda dilema besar. Namun akhirnya, ia memutuskan berlari kembali ke restoran Jiaozi. Untungnya, anak buah itu tidak sampai melukai Nali. Menyaksikan ia baik-baik saja, Nuanji pun merasa lega. Lalu tanpa ragu menghajar anak buah itu habis-habisan. Karena sudah lama takut pada Nuanji, anak buah itu sama sekali tidak berani melawan. Meskipun demikian, ia tetap merasa tidak terima karena selalu kalah dari Nuanji. Ia lalu menyuruh paman Nali untuk menceritakan kepada Nali bagaimana Nuanji dulu pernah membuat ayahnya sampai meninggal. Awalnya Nali tidak mempercayainya, namun ia tetap mengikuti pamannya hingga masuk ke perusahaan ayah angkat. Di sana, dengan bujukan dan rekayasa dari ayah angkat serta anak buahnya, perlahan-lahan Nali mulai goyah. Ia hampir yakin bahwa kematian ayahnya memang ada hubungannya dengan Nuanji. Perasaan hatinya menjadi kacau. Meski jauh di lubuk hati, ia lebih condong untuk mempercayai Nuanji. Kenyataan tentang ayahnya membuatnya benar-benar terpukul. Sesampainya di rumah, ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia ingin mendengar langsung dari Nuanji tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nuanji pun terpaksa menceritakan seluruh kejadian di masa lalu. Ia menggambarkan bagaimana saat itu ayah Nali dipaksa hingga ke titik putus asa. Mendengar pengakuan Nuanji tentang masa lalu, Nali menangis terseduh-seduh.
Walaupun Nuanji tidak benar-benar membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri, kenyataannya ayah Nali tetap meninggal karena perbuatan dan tekanan dari Nuanji. Rasa bersalah yang begitu besar itulah yang membuat Nuanji menderita gangguan panik hingga hari ini. Menurut ingatannya, setelah kejadian itu ia sebenarnya ingin memastikan apakah ayah Nali benar-benar meninggal. Namun, bayangan traumatis yang menghantui dirinya membuat ia tak berani pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu. Dalam hatinya, ia hanya bisa menghibur diri dengan harapan bahwa ayah Nali masih hidup. Sayangnya, Nali tidak sanggup menerima kenyataan pahit itu dan pergi dengan hati hancur. Namun, kebenaran ternyata berbeda. Ayah Nali sebenarnya tidak meninggal. Suatu hari, ibu tirinya melihat acara televisi yang menayangkan restoran Jiaozi milik Nuanji. Ia lalu menelpon Nali dan memberitahunya bahwa ayahnya masih hidup. Dengan hati yang diliputi keterkejutan, Nali segera pergi ke alamat yang disebutkan ibu tirinya. Benar saja, di sebuah rumah sakit ia menemukan ayahnya sedang bekerja sebagai petugas kebersihan. Di sisi lain, Nuanji yang ingin mengakhiri masalah Nali sekali untuk selamanya, menyusup ke perusahaan ayah angkatnya untuk mencuri buku catatan rahasia berisi semua bukti kejahatan. Rupanya ayah angkat Nuanji sudah lebih dulu khawatir ia menyimpan barang bukti. Untuk mengalihkan perhatian, ia menjebak salah satu anak buahnya dengan memalsukan identitas, menjadikannya seolah-olah pemilik baru perusahaan pinjaman. Merasa ditinggalkan dan dikhianati, anak buah itu akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Nuanji guna menjatuhkan ayah angkat yang selama ini menindas mereka. Dengan bantuan dari dalam, Nuanji berhasil melancarkan serangan balasan. Meski mengalami luka parah, ia sukses mendapatkan buku catatan rahasia itu. Ayah angkatnya panik luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa anak buahnya telah berkhianat, sehingga memerintahkan orang-orangnya untuk mencari jejak pengkhianat itu. Nuanji yang terluka akhirnya jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat itu, Nali yang sudah mengetahui bahwa ayahnya masih hidup, ingin segera memberitahu kabar gembira ini kepada Nuanji. Namun, semalaman penuh Nuanji tak juga kembali. Teleponnya pun tak bisa dihubungi, membuat Nali menangis sambil menunggunya. Keesokan harinya, Nuanji yang sudah sadar dari rumah sakit tetap memikirkan restoran Jiaozi. Ia buru-buru kembali meskipun tubuhnya masih penuh luka. Nali akhirnya bertemu dengannya, namun ia hanya bisa bersembunyi di balik tembok, tak ingin menunjukkan kondisi lemah dan tubuhnya yang penuh luka. Saat itu, Nali akhirnya mengatakan kabar besar itu. Ayahnya ternyata masih hidup. Mendengar hal tersebut, Nuanji terkejut sekaligus gembira luar biasa. Ia segera melompat keluar dari kegelapan dan memeluk Nali erat-erat. Semua penghalang yang dulu merintangi hubungan mereka kini seolah lenyap. Karena hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan, Nuanji mengajak Nali berkencan untuk merayakan momen itu. Semua terasa begitu indah, namun justru membuat Nali merasa sedikit takut. Sebab, kenangan tentang masa lalu kembali menghantuinya. Ia teringat pada masa ketika ayahnya pernah tega meninggalkan dirinya dan ibunya. Masa-masa indah antara Nali dan Nuanji tidak sepenuhnya bisa dinikmati dengan tenang. Walaupun mereka tampak bahagia, hati Nali masih sering diliputi rasa khawatir. Ia melihat bagaimana Nuanji berusaha mewujudkan semua keinginannya, membelikan mainan, menemaninya melakukan hal-hal yang dulu ia impikan. Semua itu membuat Nali curiga. Apakah Nuanji sedang memberikan hadiah terakhir sebelum ia benar-benar pergi meninggalkannya? Dilanda rasa takut kehilangan, Nali akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia langsung bertanya pada Nuanji apakah benar ia berniat pergi. Dengan wajah tulus, Nuanji menjawab bahwa ia ingin menjadi kekasih Nali, menikah dengannya, membangun keluarga, memiliki anak, dan hidup bersama selamanya. Mendengar itu, barulah hati Nali menjadi tenang. Namun, kebahagiaan mereka seketika hancur ketika ayah angkat Nuanji tiba-tiba muncul dengan penuh amarah. Rahasia buku catatan yang dicuri Nuanji ternyata bisa menghancurkan semua kekuasaan yang telah dibangun ayah angkatnya bertahun-tahun. Awalnya ia ingin mencari anak buah yang membelot untuk menekan Nuanji. Namun meski sudah menyisir seluruh Seoul, ia tetap tidak menemukan jejaknya. Situasi yang semakin tak terkendali membuatnya akhirnya turun tangan sendiri, datang langsung menghadapi Nuanji.
Ayah angkat itu mengancam Nuanji agar segera mengembalikan buku catatan, kalau tidak Nali akan dijadikan sasaran. Di saat genting itu, anak buah yang dahulu membelot berhasil menghubungi Nuanji dan mengajaknya bertemu. Nuanji berharap ia mau menyerahkan diri, namun kondisi yang semakin terjepit membuat anak buah itu juga tak punya jalan keluar. Ia akhirnya memutuskan menggunakan buku catatan sebagai alat tawar-menawar dengan ayah angkat. Pertemuan pun diatur. Ayah angkat, meskipun curiga dengan sikap anak buahnya yang berubah drastis, tetap percaya bahwa itu hanyalah pilihan orang yang sudah putus asa. Namun, begitu ia tiba di lokasi pertemuan, polisi yang sudah bersiap langsung mengepungnya dari segala arah. Bukti kejahatannya tak terbantahkan dan akhirnya ia dijatuhi hukuman penjara. Dengan demikian, masalah perusahaan pinjaman pun tuntas sepenuhnya. Akan tetapi masalah baru kembali muncul. Nali ingin membawa ayahnya pulang untuk hidup bersama. Sayangnya, ayahnya masih menyimpan dendam terhadap Nuanji. Ia tak bisa melupakan peristiwa ketika dikejar-kejar hingga terpaksa melompat dari gedung, yang membuat penglihatannya rusak. Karena itu, ia sama sekali tak bisa menerima hidup di bawah satu atap dengan Nuanji. Bahkan, ia menemui Nuanji secara pribadi dan memintanya menjauh dari Nali. Mendengar itu, hati Nuanji sangat terluka. Namun, ia tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Nali. Hingga suatu hari, ketika Nali menjemput ayahnya, sang ayah kembali menegaskan bahwa ia tak bisa ikut pulang karena keberadaan Nuanji. Nali yang sangat mencintai Nuanji pun merasa kecewa. Baginya, ayahnya justru orang yang paling bersalah, menumpuk utang, menelantarkan keluarganya, lalu meninggalkan mereka. Sebaliknya, Nuanji yang bahkan tak memiliki hubungan darah dengan mereka, justru bersedia mengorbankan segalanya demi dirinya. Demi rasa syukurnya pada kasih sayang ibu yang selalu dibagikan kepadanya, tanpa menghiraukan bahaya, dan dengan teguh menjaga di sisinya, ia memutuskan untuk tidak lagi memaksa ayahnya. Namun, Nuanji tidak ingin merusak hubungan antara Nani dan ayahnya. Maka ia membereskan segala sesuatu dan bersiap untuk pergi. Suatu hari, secara tidak sengaja, ia mendengar dari mulut seorang pejabat bahwa ayah Nani pernah, ketika Nani masih kecil, menculik putrinya sendiri demi memaksa ibu Nani menyerahkan sertifikat tanah. Nani sama sekali tidak mengetahui hal ini. Ia bahkan selalu mengira bahwa saat itu hanyalah sebuah perjalanan bersama ayahnya. Hari itu, ayah Nani datang bersama Jimu ke depan restoran Jiaozi, membawa seluruh barang bawaan. Jelaslah, ia kembali berniat merebut tanah tersebut. Nani membereskan kamar ibunya, bersiap untuk membiarkan ayahnya tinggal di sana. Namun, ia sama sekali tidak bisa menerima jika Jimu juga tinggal di kamar ibunya. Nuanji kemudian menyarankan untuk mengantarkan Jimu kembali. Dengan enggan, Jimu pun pergi bersamanya. Tetapi sepanjang jalan ia masih sempat menasihati Nuanji bahwa tujuan ayah Nani kali ini adalah untuk merebut kembali restoran Jiaozi dan properti produksi. Mendengar hal itu, Nuanji mulai khawatir pada Nani. Tak lama kemudian, sifat asli ayah Nani mulai terlihat. Di restoran Jiaozi, ia memasang wajah seolah-olah dirinya adalah tuan rumah, berjalan ke sana kemari dengan pongah, bahkan dengan sengaja mencari kesalahan teh buatan Nuanji. Saat ia hendak menyindir, Nani kebetulan melihatnya dan segera menghentikan perbuatan ayahnya. Dengan malu, sang ayah pun terpaksa pergi. Tidak lama setelah itu, tindakan ayah Nani yang memalsukan surat kematian dilaporkan orang lain. Ia pun dijebloskan ke penjara. Nuanji datang menjenguk, memohon agar jangan sampai Nani tahu tentang penculikan yang pernah terjadi padanya. Sebab, selama ini Nani selalu mengira peristiwa itu adalah sebuah perjalanan istimewa yang dengan penuh perhatian telah disiapkan oleh ayahnya. Itu adalah kenangan indah yang sangat berharga baginya. Justru karena pengalaman tersebut, ketika dewasa ia memutuskan untuk menjadi seorang pramugari. Keduanya saling bertukar senyum penuh pengertian, lalu berpelukan. Pengacara Kuan yang menyaksikan ketulusan cinta di antara mereka akhirnya benar-benar menyerah.
bahkan membantu Nuanji mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan pernikahan antara dirinya dan Ibu Nani. Untuk pertama kalinya, Nuanji benar-benar terbebas dari ikatan pernikahan dengan Ibu Nani dan dapat menjalin hubungan dengan Nani secara normal sebagai sepasang kekasih. Hari-hari pun berlalu tanpa terasa. Dalam kurun waktu setahun, restoran Jiaozi yang dikelola Nuanji semakin maju dan ramai. Sementara itu, ayah Nani bersama pamannya juga membuka cabang restoran Jiaozi di tempat lain. Nani merasa lega, karena akhirnya ayah dan pamannya melakukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Selama waktu itu, Nuanji telah mencoba berbagai cara untuk melamar Nani, tetapi setiap kali selalu saja ada halangan yang membuat rencananya gagal. Hingga akhirnya, ia membawa Nani kembali ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Dengan sungguh-sungguh, ia melamar Nani di sana. Penuh rasa cinta, Nani tanpa ragu sedikit pun menerima lamarannya. Setelah melewati begitu banyak suka dan duka, keduanya akhirnya bisa menjalani kehidupan bahagia di tempat yang telah mereka perjuangkan dengan sepenuh hati untuk dilindungi. Dan cerita pun berakhir.